Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Abi Musyaf Fatoni selaku pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah jemain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan nikmat karunia serta hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan, dan khususnya saya pribadi alhamdulillah masih bisa melaksanakan kuliah walaupun tidak tatap muka, tapi alhamdulillah masih bisa melaksanakan kuliah daring tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, sholawat beserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran yang terdapat pada rancangan pembelajaran yang telah saya buat, dan materi yang saya ambil yaitu fikih kelas 10 Madrasah Aliyah. Pembahasannya yaitu tentang pengurusan jenazah. Jadi, proses pengurusan jenazah, istilah jenazah berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diurus. Tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa, seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekatnya, dan lain sebagainya. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, artinya jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Apabila tidak seorang pun di daerah tersebut melaksanakannya, semua orang Islam di daerah tersebut berdosa. Kewajiban orang Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia wajib melaksanakan beberapa hal. Yang pertama yaitu memandikannya, terus yang kedua mengafani, yang ketiga menyolatkannya, dan yang keempat menguburkannya. Baiklah, kita bahas yang pertama yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami atau muhrimnya. Terus ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, syarat jenazah yang dimandikan yaitu harus beragama Islam, tubuh atau anggota badan masih ada. Selanjutnya, jenazah tersebut bukan mati syahid. Yang kedua yaitu yang berhak memandikan jenazah yaitu jenazah laki-laki yang dimandikan laki-laki, dan sebaliknya kecuali suami atau istri. Terus jika tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenazahnya ditayamumkan. Selanjutnya, jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Yang ketiga, cara memandikan jenazah. Yang pertama, ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Yang kedua, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Terus yang ketiga, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Terus yang keempat, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazahnya tidak hamil. Terus yang kelima, tinggikan kepala jenazah agar tidak mengalir ke arah kepala. Yang keenam, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya, dan bersihkan hidungnya. Kemudian wudukan seperti wudu orang sholat. Yang ketujuh, siramkan air ke tubuh siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dulu, kemudian sebelah kiri. Yang kedelapan, mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian.
Perlakukanlah jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Itulah yang wajib. Sunnah mengulurnya beberapa kali dan bilangan ganjil. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah dikafani, tidak perlu untuk memandikannya, tapi cukup membuang najisnya saja. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. Selesai mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian dan yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangi-wangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus. Terus pembahasan yang kedua yaitu mengafani jenazah. Mengafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kafana ahadukum falyuhsin kafanuhu," yang artinya, bila mana seorang di antara kamu mengafani jenazah saudaranya atau sesama muslim, hendaklah melakukannya dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Ketentuan mengafani jenazah. Yang pertama, kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Terus, kain kafan hendaklah berwarna putih. Jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Terus, tidak berlebih dalam mengafani jenazah. Cara mengafani jenazah laki-laki. Yang pertama, betangkan kain kafan sehelai demi sehelai, dan yang paling bawah lebih lebar dan luas. Terus, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Terus, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan selembaran demi selembaran dengan cara yang lembut. Terus, ikatlah dengan tali yang disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat. Terus yang terakhir, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian auratnya. Bagi bagian laki-laki yang terbuka, boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas semisalnya. Terus yang ketiga, cara mengafani. Pembahasan selanjutnya yaitu tadi kan laki-laki. Nah, sekarang cara mengafani jenazah perempuan. Kain kafan perempuan terdiri atas 5 lembar kain kafan putih. Nah, perbedaannya di sini. Jika laki-laki cukup 3 lapis, tapi jika perempuan itu 5 lapis. Yang untuk perempuan, cara mengafinya yaitu lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. Terus lebar kedua untuk kerudung kepala, lebar ketiga untuk baju kurung, lebar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki, lebar kelima untuk pinggul dan pahanya. Mengafani jenazah perempuan sebagai berikut. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dan dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Terus tutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selanjutnya, tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya. Terus
pakaikan sarung. Cukup disobek saja, tidak perlu dijahit. Terus pakaikan baju kurungnya, cukup disobek saja, tidak perlu dijahit juga. Terus dandanilah rambutnya 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Terus pakaikan penutup kepalanya, terus membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulung ke dalam. Setelah itu ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang telah disiapkan bagian bawah kain kafan. 3 atau 5 ikatan dan dilepaskan ikatannya setelah diletakkan di dalam yang lahat. Setelah itu siap untuk disolatkan. Terus bahasan yang ketiga yaitu menyolatkan jenazah. Islam sangat mengedepankan persaudaraan, sehingga sekalipun salah satu kerabat kita sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan, akan tetapi nilai persaudaraan itu masih bisa dirasakan. Di antaranya perintah agar orang-orang Islam yang masih hidup memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang telah meninggal dunia. Dasar hukum salat jenazah adalah shollu ala mautakum. Artinya, salatkanlah orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Semua syarat wajib dan syarat sahnya salat fardu menjadi syarat dalam salat jenazah kecuali waktu salat. Setelah berdiri, kemudian mulai dengan urutan takbiratul ihram dan niat membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat atas Nabi. Takbir yang ketiga membaca doa untuk si mayit, dan takbir keempat membaca doa kemudian mengucapkan salam. Adapun tata cara pelaksanaannya, untuk pembacaan niat bagi jenazah laki-laki yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazal mayyiti arba'ata bihoratim fardol kifayati lillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan, usolli ala hazil mayyitati arba'ata bihoratim fardol kifayati lillahi ta'ala. Dan untuk jenazah gaib, usolli alal mayyitil ghaibi arba'a takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Terus takbir yang kedua membaca surah Al-Fatihah. Takbir yang ketiga membaca shalawat Nabi. Terus selanjutnya, takbir selanjutnya yaitu membaca doa. Adapun doa yang terakhir yaitu pada takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Yang takbir ketiga tadi maaf ketinggalan, yaitu bacaannya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Selawatnya yaitu seperti selawat pada sholat yang terakhir itu, ketika tahiyatul itu maksudnya. Terus pembahasan yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Setelah disolatkan, jenazah segera dikuburkan. Jenazah sebaiknya dipikul oleh 4 orang jamaah. Sebelum proses penguburan, sebaiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas, dan untuk menjaga kehormatannya sebagai manusia. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur dan ditempatkan pada lubang liang lahat ya, dengan dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki dibuka agar menyentuh tanah langsung. Agar posisi jenazah tidak berubah, sebaiknya diberi ganjalan dengan bulatan atau tanah kecil. Selanjutnya, lubang tanah ditutup dengan kayu atau bambu sehingga waktu penimbunan tubuh jenazah tidak terkena dengan
tidak terkena dengan tanah. Terus adapun peranan cara mengubur jenazah dengan mengikuti petunjuk sebagai berikut. Turunkanlah 3 orang ke liang lahat guna untuk menerima jenazah. Terus angkatlah jenazah pelan-pelan. Selanjutnya masukkan jenazah dari arah kaki kubur atau dari samping kubur. Terus taruh jenazah di liang lahat dan menghadap ke kiblat. Selanjutnya berilah penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miring. Terus kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah. Terus selanjutnya tutuplah liang lahat dengan papan, kayu atau yang lain. Terus ditimbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai. Selanjutnya berilah tanda dari kayu atau batu, istilahnya nisan atau batu nisan. Terus yang terakhir, doakan si mayit dan keluarga yang ditinggalkannya. Jadi kesimpulan dari pengurusan jenazah yaitu menjadi seorang muslim, apabila ada muslim lainnya yang meninggal, maka wajib mengurus jenazah. Yang pertama tadi yaitu memandikan jenazah. Terus yang kedua, menyolati jenazah. Yang ketiga, mengafani jenazah. Dan yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Apabila kita tidak melaksanakannya itu, maka kita akan berdosa. Tetapi apabila dalam kampung itu ada orang yang meninggal, terus ada salah satu ataupun beberapa orang yang sudah mengurus jenazah, orang Islam, maka semua orang Islam yang di kampung itu gugur dosanya. Itulah yang disebut dengan fardu kifayah. Itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.